spiritual awakening tuh ada perspektif yang berbeda. Yang jikalau perspektif itu kamu bisa kamu pertajam perspektif itu dan dijadikan sebuah kacamata baru, nanti kalian tuh bisa masuk ke sebuah kerangka berpikir yang berbeda. Nah, kerangka berpikir yang baru itu, paradigma yang baru itu disebut paradigma. Nah, paradigma spiritual tuh ya hubungan soal koneksi. Ya. Jadi berangkat dari perspektif, kita kan dulu kan terjebak di persepsi nih, yang udah kita terburu-buru simpulkan, sehingga kita tuh persepsi itu dibantah oleh pengalaman spiritual awakening. Otomatis otomatis persepsi kita yang lama terbongkar, pecah gitu loh. Sehingga kita dituntut untuk melihat dari perspektif baru setelah awakening. Nah, perspektif itu jika kita bisa jadikan kacamata baru dalam melihat realita, maka itu dapat menghadirkan sebuah kerangka berpikir yang baru atau yang namanya paradigma. Nah, paradigma spiritual itu yaitu soal koneksi. Nah, jadi hari ini saya mau bahas soal koneksi antara kita dengan semesta. Ya, oke. Jadi sesuai dengan salah satu hukum ilmiah, ada juga sebuah hukum di alam semesta ini yang penting untuk dipahami dalam proses belajar spiritual, dan hukum itu adalah hukum aksi-reaksi. Ya, mungkin teman-teman gak sadar ya. Teman-teman mungkin pernah ngalamin, saya ngalamin sesuatu berulang-ulang kok. Nah, itu adalah reaksinya tuh. Dari aksi yang di awal kamu buat, sehingga semesta menghadirkan sebuah reaksi. Dan reaksi itu tergantung dari aksi kamu gitu loh. Ya. Nah, hukum aksi-reaksi yaitu hukum yang menjelaskan soal setiap ada aksi maka akan ada reaksi yang mengikuti. Oke. Begitu juga dengan hubungan antara dirimu dengan semesta. Yang dimana sebenarnya sejak awal penciptaan tidak ada keterputusan. Jadi nggak ada keputus nih sebenarnya nih, nggak ada putus ini nih. Keterputusan koneksi antara kita yang disebut dengan mikrokosmos dengan semesta yang disebut sebagai makrokosmos. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada keterpisahan. Dia selalu terkoneksi. Masalahnya level kesadaran kita aja nggak nyampe. Jadi ada istilah soal you are you within universe. Ya. You are not in the universe. Jadi kamu ya adalah kamu yang di dalamnya ada semesta. Bukan kamu yang ada di dalam semesta. Tetapi kamu adalah semesta itu sendiri. Yang sedang berekspresi sebagai manusia untuk sementara. Gitu loh. Jadi kalau dia sudah oneness, ya dia sudah connect, itu nggak ada lagi yang namanya mikro, nggak ada lagi yang namanya makro. Yang ada adalah satu, yaitu kosmos atau semesta. Jadi di dalam dirimu ada semesta, di luar diri juga ada semesta. Antara yang di luar dan diri sama. So above and so below gitu loh. Ya. Nah,
Dan ini bisa dibuktikan gitu loh dengan adanya bahan penciptaan yang sama di saat alam semesta diciptakan dengan seluruh isinya. Salah satu dari isinya adalah kita, yaitu manusia. Artinya pada saat awal penciptaan semesta itu, dengan manusia yang diciptakan, bahannya sama. Dan bahan penciptaan itu adalah zat Tuhan atau partikel Tuhan. Nah, kalau teman-teman di Muslim sebutnya percikan ya, percikan ilahi. Sehingga sebenarnya tuh ada koneksi yang selalu terhubung dan tidak pernah terputus antara alam semesta dengan segala isinya. Jadi ini sebenarnya nyatu, oneness. Hanya saja di beberapa level tingkat kesadaran hal ini sulit dipahami. Ada orang yang masih di level kesadaran duniawi, ada orang yang sudah berada kesadaran universal, ada juga orang yang berkesadaran di level-level yang lebih tinggi lagi. Ya. Namun, jika mampu disadari, terima kasih Mbak Selena. Namun, jika mampu disadari, kesadaran soal koneksi mikro-makro kosmos ini akan sangat membantu dan mempermudah banyak sekali hal dalam proses evolusi jiwa kita. Karena dari koneksi spesial itu sebenarnya kita saling bergantian nih dalam berkomunikasi. Ya. Jadi kodrat jiwa tuh apa sih? Kodrat jiwa tuh adalah bertumbuh ya. Berevolusi. Ya. Lewat apa? Lewat menemukan makna. Ya. Tetapi kita nih terjebak dalam satu level kesadaran yang dimana hidup itu soal mengumpulkan materi. Hidup itu soal fokus karena duniawi. Nah, di situ masalahnya di situ. Ya. Sehingga kita lupa soal evolusi jiwa kita sendiri. Ya. Kenapa ya? Karena kita datang nggak bawa apa-apa dan pergi nggak akan bawa apa-apa juga. Kecuali apa? Kecuali makna-makna yang kita dapatkan pada saat kita bertumbuh. Salah satunya adalah amalan baik, gitu. Ya, sampai sini nangkep nggak? Sampai sini guys, soal evolusi jiwa. Nangkep ya? Paham ya? Terus apakah kita nggak boleh berkelimpahan di duniawi ini? Sangat boleh. Boleh banget. Yang penting jangan sampai keberlimpahanmu itu malah menghambat proses evolusi jiwamu. Karena materi itu bisa jadi alat untuk membantu evolusi jiwa kita sendiri gitu. Ya. Ya, minum dulu, aman. Ya. Salah satunya adalah menspiritualkan materi. Ya. Contohnya lewat apa? Lewat berbagi, lewat sedekah. Ya. Itu namanya menspiritualkan materi itu. Materinya diajak berspiritual. Canggih kan? Nah, seperti halnya saling berbalas pantun. Jadi bentuk komunikasinya itu kayak orang saling berbalas pantun. Tanpa dikoreksi dulu bentar ya guys, dibenerin dulu. Jadi biar nggak lupa. Berarti ke sini saling. Bentar guys. Oke. Tadi ada di mana ya? Oh, ini dengan Oke, sip.
Nah, jadi bentuk komunikasi itu kayak saling berbalas pantun, guys. Ya, karena prosesnya adalah aksi reaksi. Semesta membaca lewat vibrasi dan laku atau aksi kita. Jika vibrasi dan aksi kita negatif, maka semesta akan merespon lewat menghadirkan peristiwa-peristiwa yang negatif juga. Jadi gini guys, semesta itu sejatinya adalah unconditionally. Nah, ini sifat semesta nih. Unconditionally supportive. Ya. Unconditionally, ya betul. Unconditionally supportive. Artinya apa? Nggak peduli guys. Kamu ngirimnya itu negatif atau positif, itu akan direspon yang sama. Sesuai dengan yang kamu kirim vibrasinya. Ya. Kalau kamu ngirim negatif, ya dia juga akan mengirimkan juga yang negatif bahasa peristiwanya. Makanya kenapa kamu tuh ngulang lagi, ya begitu. Kenapa? Karena cara merespon waktu kamu ngirim negatif, terus kamu nerimanya negatif. Nah, cara respon kamu biasanya negatif lagi gitu. Nah, begini aja terus gitu loh. Paham nggak? Ngulang gitu loh. Ya. Jadi belajar kesadaran itu adalah belajar untuk tidak autorespon. Kenapa? Karena semesta itu unconditionally supportive. Kenapa semesta itu unconditionally supportive? Karena ini adalah sistem dari Sang Pencipta yang dimana bahan dasarnya salah satu pembuatan penciptaan adalah cinta kasih. Nah, sama kita juga mempunyai bahan dasar yang sama, guys. Artinya kita juga sebenarnya makhluk cinta kasih. Ya. Kalau kita sudah kembali ke fitrahnya kita. Ya. Justru inilah sebenarnya yang mempertemukan lewat yang namanya rasa gitu loh. Nah, masalahnya kita ini kan boro-boro cinta kasih gitu loh. Emosi sendiri aja kita ini masih belum beres. Luka batin masih banyak. Trauma-trauma apalagi. Ya. Makanya boro-boro merasakan cinta kasihnya gitu atau cinta kasih semesta. Susah. Kenapa? Karena di saat orang yang masih terjebak di dalam emosi, dia ada hijab di sini nih. Yang dimana membuat koneksi-koneksi ini tidak bisa masuk. Kayaknya jangan pakai warna ini deh. Kuning. Nah, sehingga waktu dikirim sinyal itu dia tidak bisa masuk, guys. Mental terus gitu loh. Cinta kasih itu. Ya. Karena kita masih ada hijab soal yang namanya luka batin, trauma, belief system, dogma, doktrin, mental block. Ya, makanya proses pertama adalah ya sembuhkanlah dirimu sendiri gitu loh. Lepas yang bukan kamu sehingga kamu kembali menjadi yang sejatinya kamu. Ya, jadi hijab itu membungkus sejatinya kamu, fitrahnya kamu tuh dibungkus gitu loh. Ya. Nah, dia biasanya yang mempertahankan hijab itu adalah ego dan pikiran atau diri palsu. Ya. Jadi sebenarnya di dalam sini nih ada juga yang namanya itu
Nah, ada juga yang namanya bintangnya juga. Nih, ini kan bintang nih. Nah, ini juga bintang. Ya, sama-sama bahannya sama lah. Ya. Paham ya guys? Sampai sini tangkap gak nih? Ya. Jadi bahan dasarnya sama. Makanya kenapa ada orang-orang ada orang-orang tertentu yang disebut sebagai starseed atau debu-debu atau benih-benih bintang gitu loh. Karena terbuatnya dari bintang. Gitu. Nih langsung oh gitu. Iya iya iya. Ya. Nangkap ya? Paham ya? Jadi hati-hati guys. Kenapa? Karena semesta itu ya unconditionally sportif gitu. Tanpa syarat dia pasti akan respon tergantung dari vibrasi yang kamu kirimkan, apakah positif atau negatif gitu. Ya. Nah, dan bahayanya ibarat kakak yang sayang kepada adik kecilnya. Jadi nih ibaratnya kayak kakak nih adiknya kita nih. Semesta selalu memberi lebih. Nah, ini bahaya. Dari yang kita isyaratkan apakah itu negatif atau positif. Ya. Jadi konteks ini adalah konteks soal sistem sedekah gitu. Gak mungkin lah kamu sedekah dapetnya 1. Buat apa gitu kamu sedekah? Pasti lebih. Pasti lebih. Nah pertanyaannya, lakumu itu negatif atau positif? Hati-hati. Kalau kamu sedekah, nanti dapetnya positif pasti lebih. Dilebihkan. Begitu juga di saat kamu lakunya negatif. Gitu loh. Ya, jadi harus paham sistem dulu nih. Ya. Oke. Jadi hati-hati ya. Jadi berpikir lagi lah, bijak lagi. Ya, jadi mulailah bijak gitu dan dipikir matang-matang sebelum beraksi maupun berniat gitu. Karena kalau di agama Buddha tuh karma itu akan dinilai itu dari 3, dari niat, dari ucapan, dari pikiran, gitu loh, ya. Dari niat, dari pikiran, dari perbuatan, ucapan sih, ucapan kan ngikut ya, ya. Nah, yang dimana aksimu itu akan menghasilkan vibrasi yang langsung terkoneksi dengan semesta. Jadi hati-hati guys. Benar-benar kalian harus belajar untuk bijak. Diam, belajar diam. Jadi jangan auto respon. Biasanya orang ngulang-ngulang tuh auto respon ya. Begitu respon lagi, balik lagi. Muter-muter capek makanya. Jadi kalau kalian mau yang namanya merubah pola berulang itu adalah perhatikan cara kamu merespon sebuah peristiwa. Biasanya dia sama-sama aja gitu. Ya. Ya, betul Iman. Apa nunggu waktu aja? Iya betul. Karena dia kalau dihukum karma, dia tuh bisa beruntung karena dia masih punya karma baik tabungan yang dulu itu. Ya. Yang dimana aksimu itu akan menghasilkan vibrasi yang langsung terkoneksi dengan semesta. Jadi niat aja tuh udah ada vibrasinya guys. Apalagi kalau diwujudkan lewat aksi. Nah, makin amplified tuh apa ya? Dia tuh makin berlipat gitu loh. Bisa nggak ya manifestasi orang spesifik ke semesta?
Nah, karena semesta pasti akan bereaksi mensupport dirimu tanpa syarat. Nah, jadi balik lagi ke unconditionally supportive. Ya, kenapa? Karena bahan dasarnya adalah cinta kasih atau Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Nah, dan merespon vibrasi yang diterima entah itu positif atau negatif. Jadi paham ya guys ya? Vibrasi yang kamu kirim itulah yang akan direspon. Ya. Oleh karena itu, kenapa penting sekali belajar untuk tidak autorespon atau autoreaktif? Karena jika tidak menyadari pola respon kita sendiri, maka kita akan terjebak di pengulangan peristiwa yang sama sampai kita sadar untuk merubah pola respon dan belajar bijak dalam membuat pilihan, khususnya yang mampu membawa hidup kita seimbang. Nah, jadi pilihan itu akan diikuti oleh yang namanya konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Ikut ya. Sesuai pilihan yang kita buat. Ya. Nah, kalau hidupnya seimbang itu udah tenang deh. Semakin kamu menemukan keseimbangan, semakin kamu akan bisa rileks dan merasa nyaman menjadi diri sendiri dan semakin merasa utuh kembali. Utuh kembali itu adalah kamu tuh sudah oneness, menyatu dengan semesta. Ya. Sesuai dengan fitrahmu yaitu bagian dari semesta. Ya. Oke, sampai sini Pak nangkep ya. Jadi hukum aksi reaksi itu membuat kamu tuh paham kalau semua itu berujung laku guys. Ya, berujung laku. Belajar harus ada laku praktek. Ilmu harus ada laku praktek. Ya. Sadar juga harus ada laku praktek. Ya. Itulah yang disebut dengan aksi. Nah, aksi itu akan memancing yang namanya reaksi. Ya. Jadi teman-teman nih jangan terpaku dengan tahu aja, tapi praktek, laku, aksi. Ya, karena tanpa praktek kamu cuma tahu itu loh. Belum ada perubahan apa-apa di dalam diri. Nah, pikiran tuh menggoda gitu loh, menghasut. Kamu kan udah tahu, ya udah belajar lagi aja yang lain. Nah, makanya dia belajar, prakteknya kagak, realitanya ngulang-ngulang terus. Nah, itulah yang disebut sebagai yang namanya obesitas pengetahuan. Ya. Ya, jadinya dia nggak punya amalan baik juga gitu loh. Ya kan? Tapi dikit-dikit Kohen, saya mau screenshot dong gitu. Tanya boleh Kak? Boleh. Request aja ya kalau mau naik ya. Ya, jadi clear ya soal aksi dan reaksi ini ya. Nah, kalau teman-teman paham soal ini, ya, teman-teman tuh akan sadar soal yang namanya itu keberdaulatan diri. Ya. Berarti untuk merubah realita, berarti kalau untuk merubah realita tergantung aksi saya dong. Memang iya. Semua kembali lagi ke dirimu dan pilihanmu sendiri. Kenapa? Karena setiap pilihan itu, setiap pilihan itu akan diikuti oleh yang namanya konsekuensi. Setiap aksimu akan memancing reaksi.
Gitu. Ya tergantung ke kerangka berpikir yang tadi. Makanya kerangka berpikirnya tuh harusnya berubah gitu loh. Jangan gini ya guys. Kadang-kadang saya temuin gini ya guys ya. Dia ngalamin yang namanya itu spiritual awakening sampai ke merungsung. Ya. Terus waktu dia ngalamin spiritual awakening, dia udah mulai bisa merdeka lah ya. Ya. Nah, udah bisa tercerahkan. Tetapi ya, habitnya belum dirubah, guys. Jadi yang di awal dia tenggelam di sini karena yang namanya itu di awal dia terjebak di sini karena fokus ngejar duniawi. Begitu dia setelah awakening, balik lagi ke dia ke pola sini. Ya, spiritnya nggak diurusin gitu loh, jiwanya nggak diurusin gitu. Nah, artinya kan belum ada perubahan pola di situ, belum ada perubahan laku. Nah, ya. Jadi hati-hati guys ya. Nah, pada saat kamu memahami ini, otomatis kerangka berpikirnya dia ini harusnya berubah guys. Jadi kerangka berpikirnya dia ini adalah berubah. Ya. Jadinya apa? Jadi new paradigma. Kalau nggak salah gini, gini bukannya tulisannya, aduh. Jadi paradigma barulah. Aduh, lupa saya. Nah, paradigma baru tuh kerangka berpikirnya, guys. Ya. Jadi lakunya juga harus dirubah. Jangan kamu cuma tahu udah nyaman balik lagi ke pola lama. Polanya nggak dirubah, makanya di situ disuruh latihan. Nah, kalau nggak latihan jadinya yang dijalanin di sistem program yang lama. Oke? Paham ya?